Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di dalam pembelajaran algoritma dan pemrograman. Namun kali ini pembahasan kita sedikit berbeda. Jika sebelumnya kita lebih khusus kepada algoritma itu sendiri, namun kali ini kita menerapkannya ya, dari algoritma itu ke dalam bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman sendiri itu saya pilih bahasa pemrograman Just Basic. Kenapa bahasa pemrograman Just Basic? Ya, karena saya meyakini bahwa bahasa pemrograman Just Basic ini lebih dekat dengan bahasa manusia. Ya, jadi ini mudah dipahami, mudah dipelajari, dan logika kita dari algoritma itu mudah kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman Just Basic ini ya. Nah, seperti di awal-awal pembelajaran algoritma pemrograman ini, saya sudah katakan bahwa materi ini khusus diperuntukkan bagi kalian ya atau mahasiswa yang baru belajar pemrograman, atau lebih khusus lagi untuk mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan di matematika atau di pendidikan matematika. Ya, jadi ini memang untuk diperuntukkan bagi kalian yang benar-benar baru belajar bahasa pemrograman. Ya, jadi bagaimana algoritma yang sudah kita buat itu kita terapkan ke dalam bahasa pemrograman. Ya, jadi kita tidak akan menerapkannya langsung ke dalam bahasa pemrograman yang sulit, ya, tapi kita gunakan saja dulu terlebih dahulu bahasa pemrograman yang mudah kita pahami. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa bahasa pemrograman Just Basic ini adalah bahasa pemrograman yang mudah dipahami karena bahasa pemrograman ini sudah sangat mendekati dengan bahasa manusia. Oke, kita lanjutkan ke bahasa pemrograman. Nanti terlebih dahulu kita uninstall dulu ya. Bahasa pemrograman ini gratis, boleh diunduh ya tanpa harus membeli atau mengeluarkan biaya. Karena memang ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin belajar bahasa pemrograman ya. Nah, nanti saya tunjukkan di mana kita bisa download dan bagaimana cara menginstalnya ya. Kemudian nanti selanjutnya kita bahas pengenalan bahasa pemrograman ini sendiri ya. Kemudian nanti sedikit kita memprogram ya. Oke, kita lanjut ya. Baik, kita terlebih dahulu menginstal aplikasi dari bahasa pemrograman Just Basic ini. Nah, sebelumnya kita download dulu aplikasi ini. Kita download di web resminya Just Basic itu sendiri ya. Jadi cukup kita ketik saja di sini di pencarian Just Basic seperti itu. Oke. Di sini sudah ada download Just Basic, klik saja download Just Basic-nya. Ya. Nah, ini website resmi dari Just Basic. Oke, kita klik download di sini. Ya. Nah, ini downloadnya cepat sekali karena memang filenya kecil ya, tidak terlalu besar. Ini mudah sekali menginstalnya. Ini salah satu kelebihan dari Just Basic itu sendiri. Oke, kita buka saja ini, tampilkan dalam folder. Ya, ini sudah ada Just Basic-nya ya di folder download. Kemudian kita klik ya, run as administrator. Oke, yes. Ya, ini udah tampil seperti ini, installing. Kemudian klik next. Ya, ini kita teruskan saja, next saja ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, finish, selesai. Ya, cepat sekali. Jadi memang karena kecil ini, jadi
cepat yang instannya. Nah, ini tampilan awal dari Just Basic ya, seperti ini tampilannya. Ya, kita perbesarkan saja layarnya. Nah, jadi ini kata-kata tampilan awalnya seperti ini ya. Thanks for trying Just Basic versi 2.0 ya. Dan our completely free basic. Nah, jadi ini memang bebas ya. Language based on our popular Liberty Basic language. Jadi memang sebetulnya ada yang versi bayarnya itu Liberty Basic, tapi kita gunakan ini saja ya. Oke, untuk memulainya, untuk yang baru kita klik di sini ya. Ini new file. Kalau untuk membuka file yang sudah pernah kita simpan, ini ya, open seperti ini ya. Kemudian ini untuk menyimpan file yang sedang kita buat ya. Nah, kalau mau ngeprint di atas kertas, ini bisa kita gunakan icon print ini. Nah, ini untuk mencari kata atau tulisan yang kita ketik dalam bahasa basic ini ya, bahasa Just Basic ini maksudnya. Ini untuk memotong ya, potong, jadi kita bisa pindahkan, potong, copy ya. Nah, ini untuk copy. Jadi ini menyalin, untuk menyalin. Kalau ini tadi bedanya, kalau ini dipotong, dihilangkan, kemudian kita pindahkan, bisa seperti itu. Tapi kalau ini menyalin yang sudah ada, kita copy ke tempat lain gitu. Ya, ini untuk pastenya ya, untuk menempelkannya. Nah, ini panah seperti ini, tanda seperti ini untuk run ya. Perhatikan di sini. Di sini juga ada shortcutnya di keyboard ya, seperti run ini saat running program bisa mengklik ini atau tekan Shift F5 di sini. Ini kalau ini Ctrl C ya, di keyboard dengan cara cepat. Ini Ctrl X ya. Ini sama sebetulnya dengan Microsoft Office yang sering kita gunakan. Kemudian ini preference ya. Kita klik seperti ini ada preferensi untuk Just Basic 2 ini sendiri ya. Jadi misalnya notifikasi, kalau misalnya notifikasi seperti ini, kita klik confirm on exit of Just Basic, artinya ketika mau keluar dari aplikasi ini akan ada catatan atau peringatan atau pesan apakah betul kita akan keluar dari Just Basic ya. Kemudian display execution complete notice. Jadi ini akan di bagian bawah sini itu akan ditampilkan kalau memang nanti program itu sudah selesai dijalankan ya. Di sini ada fasilitas compile sebetulnya di bahasa Just Basic ini. Jadi apa gunanya? Ketika kita sudah membuat program dan selesai, bisa kita compile menjadi bentuk aplikasi exe. Jadi, program yang kita buat tadi bisa kita jalankan tanpa harus membuka Just Basic ya. Jadi bisa berdiri sendiri itu. Oke, selanjutnya kita di sini load on startup ya. Jadi di sini ketika kita membuka pertama kali, maka akan muncul tulisan welcome bus ya, seperti ini, yang ini. Ini this file welcome bus. Jadi ketika kita membuka Just Basic, maka yang muncul adalah welcome bus. Welcome bus itu yang ini. Tapi kalau kita misalnya klik no file, artinya begitu kita buka ya kosong ya. Tidak ada tampilan seperti ini. Kalau most recent file, artinya file yang pernah kita buka sebelumnya. Ya, jadi silahkan dipilih yang mana. Oke, yang ini kita abaikan saja dulu. Kita akan bahas sambil belajar nanti. Ya, kita oke kan jadi ini. Oke, lanjut kita klik oke. Ya. Kemudian di sini ada smaller font. Ya, jadi kalau mau dikecilkan hurufnya bisa diklik aja di sini seperti ini. Ya, sama seperti yang di Microsoft Word atau Excel ya. Nah, seperti ini.
Nah, ini the word just basic, ya ini saja tampilan untuk menampilkan ini ya. Ini tanda tanya, ini adalah menu help ya, untuk bantuan. Jadi kalau misalnya ada hal yang kita nggak paham, bisa kita klik ini ya. Ini adalah menu bantuan. Oke, kita buka lagi. Oke, yang berikutnya ini adalah untuk catatan saja ya. Jadi kalau kita klik sini muncul seperti ini catatannya. Nah, yang barusan kita bahas tadi ini adalah shortcut menunya ya. Untuk menu yang lebih lengkapnya bisa kita klik di sini file. Ya. Di sini misalnya kalau mau new file, di sini open tadi seperti yang di sebelumnya. Ini open ya. Open, jadi membuka file yang pernah kita buat ya. Insert file, masukkan file, ini menyimpan dengan nama yang berbeda ya. Ini untuk mencetak di printer ya. Kemudian ini edit ya, undo itu untuk kembali ke pekerjaan sebelumnya ya. Nah, ini tadi cut, tadi sudah kita bahas untuk motong, copy, paste ya. Nah, select all untuk memilih semua, kemudian restore untuk kembali lagi ke asal ya. Ini find tadi sama tadi ya, untuk mencari kalimat atau kata atau tulisan yang kita inginkan di program yang sudah kita buat ya. Nah, ini find again, ini mencari lagi gitu. Oke ya. Kemudian ini ada run, ada debug ya. Tadi run sama debug itu untuk mencari kesalahan program ya. Nah, like debug itu sama sebetulnya tapi yang lebih ringannya ya. Oke, berikutnya setup tadi sudah kita bahas, preference ya, editor font ini tadi sudah kita bahas sebetulnya ya. Nah, ini lebih lengkap lagi, bisa kita mengubah jenis hurufnya ya, stylenya yang reguler atau miring atau tebal dan miring. Kemudian ukuran hurufnya juga bisa kita ubah di sini ya. Misalnya 22 ini akan membesar ya. Nah, ini besar ya. Kemudian printer font ya sama, ini jadi untuk mengubah huruf di printernya nanti. Jadi kalau tadi itu mengubah huruf di tampilan layar monitor, kalau ini untuk mengubah huruf saat kita mencetaknya di kertas ya, atau di lewat printer. Oke, selanjutnya ya, menu help ya, ini help tadi sudah kita bahas ya. Oke. Nah, itulah kira-kira mengenai pengenalan just basic ini sendiri. Sebetulnya tidak terlalu sulit karena memang bahasa pemrograman just basic ini dibuat ya sama dengan seperti Microsoft lainnya ya, seperti Microsoft Excel, Microsoft Word. Jadi kalau kita sudah paham mengenai Microsoft Excel atau Microsoft Word, maka ini pun tidak sulit kita pelajari menu-menunya ya. Baik, kita mulai membuat programnya sederhana terlebih dahulu. Kita klik di sini new file ya. Kita mulai dengan perintah untuk menuliskan hello basic ya. Jadi perintahnya di sini print hello basic ya, gitu. Kalau kita ingat pelajaran algoritma di awal-awal dulu ya, dalam algoritma itu input boleh kosong namun output tidak boleh kosong ya. Nah, ini program ini outputnya tidak ada tapi langsung outputnya ada ya. Ini outputnya ada, input tidak ada ini. Oke, kita jalankan programnya. Jadi untuk menjalankan programnya kita klik ini ya, tanda ini, atau
di keyboard tekan Shift 5. Ya, sama saja ya. Oke, saya tekan ini. Saya klik tanda ini. Ya, ini tampilannya seperti ini. Ya. Perhatikan di sini ada 2 jendela. Ini adalah jendela untuk membuat programnya. Kemudian ini adalah outputnya atau tampilan dari hasil program. Nah, di sini tampilannya karena kita meminta komputer untuk mencetak tulisan Hello Basic, ya keluar nih Hello Basic ya. Ya, kita coba lagi, ini saya tutup ya, hasilnya seperti ini. Print, saya buat garis 2 seperti ini ya. Sama dengan ini. Kemudian ini tanda petik. Ya. Oke, saya buat lagi untuk mencetak yang lain. Print. Halo, apa kabar? Ya, seperti itu. Ya. Oke, kita jalankan programnya. Ya, tampilnya seperti ini. Ya, persis seperti yang diminta dalam program ini. Hasilnya sama seperti ini. Hello Basic ya, kemudian garis halo apa kabar. Nah, perhatikan di sini ini terdapat warna yang berbeda ya. Ini warna biru, ini kemudian warna hijau. Warna biru itu menandakan bahwa itu adalah sintak ya, atau yang lebih dikenal dengan coding ya, dalam bahasa biasanya ini perintah ya. Oke, jadi ketika kita membuat perintah atau membuat coding atau membuat sintak, maka tulisannya berubah menjadi warna biru ya. Nah, ini warna hijau adalah untuk teks ya. Jadi mencetak teks. Itu ditandai dengan tanda petik seperti ini. Ya. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut mengenai ini. Ya, untuk lebih jelasnya saya buat lagi menampilkan bilangan ya, mencetak bilangan. Misalnya di sini print 5. Ya, itu warnanya merah ya. Kemudian saya buat lagi di sini print tanda petik 5. Ya. Kemudian untuk lebih jelas lagi perbedaan antara warna merah sama hijau ini ya. Saya buat di sini print 5 ditambah 5. Kemudian di sini print 5 tambah 5. Ya. Ini perhatikan, ini ada warna merah, ada warna hijau. Jadi warna hijau ini khusus diperuntukkan jika ini adalah string atau teks atau alfanumerik ya. Namun berbeda jika halnya ini merupakan bilangan. Jadi di sini print 5 artinya mencetak bilangan 5. Kalau ini print 5 dalam tanda petik ini artinya mencetak tulisan 5. Ya. Ini kan nanti kita lihat lebih jelas hasilnya antara yang dua ini ya. Oke, kita jalankan programnya. Ya. Perhatikan di sini. Di sini Hello Basic ya, kemudian garis halo apa kabar, kemudian 5. Print 5 sama hasilnya. Namun perbedaannya ada di antara dua yang ini. Kalau 5 yang atas ini itu adalah bilangan 5, tapi kalau ini adalah tulisan angka 5 gitu ya. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Ketika print 5 tambah 5 itu hasilnya 10. Kalau ini
Print 5 tambah 5 artinya di sini mencetak tulisan 5 tambah 5. Ya, jadi ada perbedaan. Ya. Jadi setiap warna itu menandakan hal yang berbeda dari program ini. Ya. Nah, seperti itu. Kita tutup ini. Saya akan tambah lagi keterangan, ya. Di sini saya taruh kursornya, saya tekan enter, ya, ke bawah, ya. Ini saya kasih keterangan tes program atau program latihan 1 misalnya gitu ya. Nah, ini boleh juga kalau misalnya kita buat seperti ini. Mencetak di sini hasil dari penjumlahan 5 tambah 5, ya. Ini mencetak tulisan atau teks 5 ditambah 5. Nah, saya gunakan tanda petik tunggal di sini, ya. Beda halnya di sini tanda petik ganda, ya. Nah, tanda petik tunggal ini warnanya abu-abu. Ini artinya hanya untuk keterangan. Tulisan seperti ini yang ditandai dengan tanda petik tunggal itu tidak akan dieksekusi oleh bahasa pemrograman ini, ya. Nah, kita jalankan saja programnya untuk melihat hasilnya. Ya, seperti ini. Tidak ada sama sekali dari program latihan ini atau juga ini. Ya, tidak keluar sama sekali. Jadi ini memang gunanya untuk menerangkan apa yang kita buat dalam pemrograman, ya. Jadi sekali lagi perhatikan bahwa di sini setiap warna itu memiliki hal khusus, ya, dalam pemrograman. Ya. Nah, perhatikan juga tanda print ini kalau saya ganti dengan huruf kecil semua atau saya buat di sini huruf besar semua, ya, ini tidak akan ada perbedaan, tetap saja hasilnya sama, ya. Artinya ini adalah perintah. Jadi dalam perintah atau coding atau sintak di Just Basic itu tidak membedakan huruf besar atau kecil. Yang penting tulisannya benar, ya. Berbeda kalau dengan yang lainnya, ya. Ini saya jalankan programnya sama saja hasilnya, ya. Nih. Oke, ya. Jadi di sini dalam bahasa basic ada dua hal yang bisa kita dapatkan. Pertama, untuk menulis tulisan atau menampilkan teks itu ditandai dengan tanda petik ganda. Ya, diawali tanda petik ganda, kemudian diakhiri tanda petik ganda. Ya. Kalau untuk yang bukan teks atau numerik seperti ini tidak perlu menuliskan tanda petik, ya. Nah, di sini. Kemudian di dalam Just Basic ini ada operasi, ya. Ada operasi penjumlahan. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya mengenai operasi matematika di Just Basic, ya. Kemudian juga mengenai alfanumerik atau teks atau string, ya, seperti ini. Nah, untuk menyimpan program ini seperti yang sudah saya bahas tadi, klik saja file, kemudian save as, ya. Ini save as, kita akan diarahkan menyimpannya di mana. Saya taruh di disk saja, ya. Kemudian saya simpan di file yang sudah saya buat, namanya Just Basic, ya. Nah, ini Just Basic. Oke. Saya buat di sini latihan 1 misalnya.
latihan 1 ya, tanda bintangnya saya hilangkan. Oke, kemudian klik save. Oke, udah kesimpan ya. Dan ini juga sudah berubah namanya menjadi latihan 1. Nah, extensionnya dari file yang kita buat itu berakhiran dengan bus ya. Jadi bus ini singkatan dari basic sebetulnya. Oke. Nah, kalau kita mau buka lagi programnya, ini saya tutup dulu misalnya ya. Yes. Saya buka lagi. Nah, ini saya buka basicnya. Oke, saya tutup, ini saya perbesar. Saya open di sini ya, open file. Ya, tinggal dipilih nanti di just basicnya ya. Tadi saya simpan di folder just basic. Ya, ini just basic ya. Nah, ini ada latihan latihan 1 basic ya. Open ya, ini hasilnya yang tadi. Oke, untuk pembelajaran mengenai pengenalan bahasa pemrograman just basic kita cukupkan sampai sini dulu. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan mengenai bahasa pemrograman just basic ini ya secara jelas. Selanjutnya nanti kita bahas mengenai hal-hal yang terkait dengan bahasa pemrograman just basic ini sendiri ya. Demikian, terima kasih sudah mau menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.